Selamat sore Pak Dewi. Selamat sore Pak Nurdin Aliandi. Ya, izin Pak Dewi. Awalnya Pak Dewi terinspirasi untuk datang ke Jakarta menemui Nur. Dasarnya mungkin Pak Nurdin Aliandi dulu sahabat kecil saya, sahabat SD saya, dan sudah beberapa puluh tahun tidak berjumpa dengan saya. Dan waktu itu juga saya nanya-nanya ke keluarganya, tapi dengan waktu itu belum pasti menjawab ke saya ada di mana dan di mana. Dan kebetulan pada hari raya Idul Fitri yang kesekian harinya, saya bertemu dengan sahabat saya namanya Sofian, dan Sofian menyampaikan salam dari Pak Nurdin Aliandi. Ya, saya jawab dengan waalaikumsalam. Saya sangat gembira sekali mendapat salam dari beliau, dari sahabat saya yang mungkin dari Pak Sofian itu siapa? Sofian itu sahabat saya, sahabat Pak Nurdin Aliandi juga. Dia menyampaikan salam seperti itu, saya dalam hati spontanitas saya langsung datang ke rumahnya adiknya Pak Nurdin Aliandi. Dan saya menanyakan sekarang Pak Nurdin Aliandi ada di mana, dan kalau memang ada saya minta nomornya. Kebetulan keluarga Pak Nurdin Aliandi begitu respect dengan pertanyaan saya, dan dia menjawab. Bahkan kakaknya itu Pak Nurdin Aliandi ada di Jakarta, dan dia spontanitas langsung memberikan nomor Pak Nurdin. Dan tidak lama setelah diberikan itu nomor, saya langsung WA, langsung bertelepon. Bahkan itu ada mungkin adanya kesalahan sedikit memberi nomor. Yang saya temui, yang saya telepon, ya mungkin istrinya Pak Nurdin Aliandi. Dan setelah istrinya tahu, bahkan memberitahu ke Pak Nurdin, akhirnya Pak Nurdin memberikan nomor Pak Nurdin sendiri. Saya berteleponan di situ lama dengan Pak Nurdin, dan Pak Nurdin memberi respon yang baik untuk saya datang ke Jakarta, ke tempatnya beliau. Dengan sangat senang hati saya diajak ke Jakarta, datang ke Jakarta, saya langsung meresponnya dengan baik. Hari itu juga saya siap-siap, dan esok harinya hari Minggu saya berangkat ke Jakarta, dijemput oleh Pak A.A. Saripudin. Saya tidak tahu itu Pak A.A. Saripudin itu siapa. Cuman waktu pas saya di Kampung Rambutan, saya dijemput dengan Pak A.A. Saripudin. Langsung saya dibawa ke kantornya Pak Nurdin. Saya terkejut, kok dulu yang saya kenal Pak Nurdin itu tidak berkantor seperti ini. Katakan Pak yang sebenarnya. Pak Nurdin itu yang saya tahu, dia dengan orang tuanya, ya yang saya tahu, dia dagang, dia berjuang di Jakarta itu. Mungkin bapaknya dengan beliau itu jualan durian di Kalibata, yang saya tahu. Cuman setelah sekian puluh tahun, hampir 20 tahun saya tidak bertemu dengan Pak Nurdin, saya tercengang, saya kagum setelah melihat, ya bagi saya orang-orang daerah, dengan melihat seorang sahabat yang tadinya bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi siapa-siapa. Saya sangat kagum dan bahagia. Bangga juga. Bangga, sangat amat sangat bangga sekali. Dan waktu itu saya langsung dibawa ke kantornya, langsung saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah sampai saat ini saya mendapat gemblengan, mendapat pendidikan yang begitu untuk memajukan diri saya. Sampai saat ini saya seperti ini, ada di BAI, mempunyai mungkin ada logo VIN dan kartu anggota, bahkan diakui saya sebagai anggota Badan Advokasi Indonesia. Saya sangat bangga dan bahagia, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk BAI dan khususnya buat sahabat saya Pak Nurdin Aliandi. Bapak begitu antusias merasa dekat dengan Pak Nurdin Aliandi, kenapa? Beliau itu memang dari kecil itu dengan saya tuh, saya tidak dianggap dia itu sahabat saya, bahkan dia anggap saya saudara saya sendiri. Karena dari kecil dia memang sudah ada figur jadi pemimpin. Selalu kami itu di sekolahan dipimpin. Dia waktu kecil mungkin kalau bagi orang kampung, orang daerah yang namanya di sekolah dijadikan ketua murid, itu udah satu jadi potensi yang
ya berarti anak tersebut menjadi potensi yang baik. KM lah. KM, ya ketua murid KM itu udah dijadikan satu, berarti dia itu memang pantas untuk memimpin muridnya. Dan yang sekarang saya jumpai dia jadi pemimpin saya juga di sini. Tapi pada saat sekolah dia soleh ya? Waduh, kalau untuk bicara soleh, Katakan aja Pak. ya saya sejujurnya ya jauh dari perubahan sekarang dengan dulu waktu kita SD, mungkin di SMP juga perubahan sangat drastis. Beliau dulu itu sangat-sangat urakan, sangat pokoknya oleh guru itu dianggap paling bandel lah, karena bisa membawa kita harus begini, tapi kebandelannya itu tegas untuk kebaikan. Satu, mungkin ya namanya kita anak-anak waktu kecil, ya kebandalan hal-hal yang wajar lah anak-anak, tapi itu di batin saya sangat melekat dan dia sangat mendidik. Jadi orang itu harus tegas, harus lugas, harus bijaksana.